Halo Movie Mania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Kivanima di sini. Kali ini gue akan mencoba membahas satu film horor lokal salah satu karya terbaik dari Pak Dejokan yang rilis pada tahun 2009 yang bertabur bintang dalam filmnya. Menampilkan Fahri Albar, Marsha Timothy, Aryo Bayu, dan masih banyak lagi bintang yang tabur di dalamnya. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Berkisah tentang seorang seniman yang sukses sedang menggelar pameran patung wanita hamil bernama Gambir yang sedang mempresentasikan hasil karyanya kepada calon pembeli yang akhirnya membeli karya dari Gambir tersebut. Acara pameran itu pun dihadiri oleh sahabat, Rio Dedandung, rekan kerjanya, Koh Jimmy, dan istrinya, Talida, yang turut menyambut kesuksesan yang telah digapai oleh Gambir. Namun entah kenapa, suasana hati Gambir pun tiba-tiba berubah menjadi tidak enak, yang memutuskan ia pergi menyendiri ke sudut ruang pameran. Saat ia sedang merenungi dirinya, Gambir pun tidak sengaja mendengar ada sekelompok orang yang sedang membicarakan hasil karyanya, yang diduga adalah hasil dari body casting, yang artinya hanya menjiplak seorang model wanita hamil, dan bergosip istrinya tidak akan bisa menjadi model itu karena Talida tidak bisa hamil. Gambir pun pergi keluar pameran untuk menghirup udara segar. Diikuti Talida yang muncul menghampiri Gambir dan mengetahui apa yang sedang Gambir pikirkan saat itu juga. Talida memohon kepada Gambir untuk bisa berperilaku normal atas apa yang sudah mereka lakukan selama ini dan memberikan arti kepada bayi-bayi mereka. Entah apa yang dimaksud di sini, saya juga masih bingung ya. Maksud mereka tuh apa? Tiba-tiba, ada scene di mana seorang anak laki-laki yang terlempar dan menghantam meja di sebuah ruangan misterius. Dan film pun baru dimulai. Cerita akan berfokus kepada Gambir. Setelah pameran itu, mereka kini sudah ada di rumahnya. Ibu Gambir pun ternyata ada di sana dan sedang membicarakan tentang mengapa Talida masih belum juga hamil. Ibunya berinisiatif untuk konsultasi kepada seorang dokter tentang masalah ereksi atau kejantanan yang Gambir alami, yang membuat keadaan itu pun menjadi canggung. Beruntungnya, obrolan itu pun terpotong dengan suara bel tamu. Namun saat Gambir keluar dan membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Sebelum Gambir menutup pintu dan melanjutkan makannya, Gambir pun melihat ada tulisan di bawah pintu yang bertuliskan, "Tolong saya." Scene pun berpindah dalam keadaan Gambir yang sedang menyetir menuju suatu tempat. Saat Gambir memarkirkan mobilnya di depan lokasi praktek dokter kandungan, tiba-tiba ia teringat kejadian beberapa tahun sebelumnya, saat Gambir dan Talida belum resmi menjadi pasangan suami istri. Saat itu Talida hamil dan meminta Gambir untuk mengantarkannya ke tempat praktek dokter kandungan itu untuk menggugurkan kandungannya. Di sini Gambir sebenarnya menolak dan ingin membesarkan anak mereka. Namun Talida tidak ingin keluarganya mengetahui ia hamil di luar nikah. Singkat cerita, jabang bayi mereka pun berhasil digugurkan. Dengan keadaan yang syok, bingung, dan juga ada rasa penyesalan dari seorang ibu yang telah menggugurkan bayinya, Talida pun mengusulkan ide gila untuk memasukkan arjasa nama janin yang telah diaborsinya ke dalam patung hamil yang Gambir buat. Talida pun memohon untuk itu. Gambir sempat menolak permintaan Talida. Namun akhirnya Gambir pun mengiyakan permintaan aneh dan gila dari Talida itu. Perut patung wanita hamil itu pun dibongkar dan dimasukkan janin arjasa di dalamnya. Tak disangka, ternyata patung hamil itu pun mengeluarkan aura yang bisa membuat seolah-olah patung itu hidup dan bisa dihargai mahal. Hal itu pun dilihat oleh Kojimi yang saat itu sedang main ke studio milik Gambir, dan Gambir ditawari untuk menggelar pameran patung wanita hamil di galerinya Kojimi. Setelah berpikir panjang, akhirnya tawaran itu disetujui oleh Talida dan Gambir. Meskipun berat buatnya, Gambir dan Talida pun terus melakukan aborsi dan menanam janin yang telah diaborsinya ke dalam patung-patung wanita hamil yang Gambir buat. Hal itulah yang bisa membuat Gambir menjelma menjadi seniman patung yang sukses. Dan akhirnya Talida dan Gambir pun resmi menikah. Tiba-tiba, Gambir terbangun dari tidurnya. Perawat itu mengatakan bahwa pesanan janinnya sudah siap. Ternyata kedatangan Gambir ke tempat itu adalah untuk mengambil janin yang baru saja diaborsi oleh pasangan lain dan berencana memasukkannya ke dalam patungnya. Namun Gambir mengurungkan niatnya dan pergi dari tempat itu.
Saat pulang, ia pun merenungi perbuatannya. Tiba-tiba telepon rumahnya berbunyi. Saat ia angkat, lagi-lagi ia diteror dengan pesan "tolong saya". Gambir pun segera tidur. Tidak berselang lama, Talida akhirnya pulang. Gambir pun dengan cepat mengatakan kepada Talida istrinya bahwa ia tidak akan membuat patung wanita hamil lagi. Talida mengatakan, Kamu cuma laki-laki lemah, lemah. dan terjadilah perkelahian cemewehan di antara pasangan suami istri itu. Keesokan harinya, Gambir pun mengatakan kepada Kojimi bahwa ia tidak akan membuat patung wanita hamil lagi. Kojimi pun dengan tegas mengatakan bahwa ia sudah mengetahui apa yang Gambir lakukan selama ini. Karena patung pertama yang Gambir buat, ia yang membelinya. Dan dengan tidak sengaja membuat patung itu jatuh dan hancur. Saat itu ia terkejut karena patung itu mengeluarkan bangkai janin dan bau yang tidak sedap. Kojimi pun mengancam Gambir akan melaporkannya ke pihak yang berwajib jika Gambir tidak melanjutkan pameran patungnya 2 bulan lagi. Mau tidak mau, dengan perasaan yang tidak menentu, akhirnya Gambir pun melanjutkan pekerjaan kotornya itu. Di tengah sibuk dengan pekerjaannya, Gambir tiba-tiba menyadari ada sebuah pintu merah yang nampak misterius di studio patungnya. Gambir tidak tahu ada ruangan lain karena rumah itu pemberian dari ayah Talida. Pintu itu terkunci. Karena penasaran, ia lalu hendak menghancurkan pintu merah itu. Namun, tiba-tiba Talida datang dan menggagalkan usaha Gambir. Talida menjelaskan bahwa itu cuma ruangan biasa, berisi kenangan yang berusaha ia lupakan, dan hanya ia saja yang boleh mengetahui apa isinya. Dan lagi-lagi, karena akting Talida dengan air mata buayanya itu, Gambir pun kembali luluh dan menuruti permintaan Talida tersebut. Talida pun dengan cepat menutup pintu merah itu dengan sebuah lukisan bermata satu. Kejadian tidak enak yang dialami Gambir tak cukup hanya di perkara Talida saja. Karena ketika tengah bersantai di sebuah kafe bersama sahabatnya Dandung, Gambir juga lagi-lagi mendapati pesan permintaan "tolong saya" yang menempel di sebuah tembok. Pesan itu pun terus terjadi. Saat Gambir dan kedua sahabatnya sedang berolahraga, Gambir pun melihat seorang anak laki-laki yang tiba-tiba muncul. Gambir pun berasumsi bahwa yang telah mengirimkan pesan dan teror kepadanya adalah anak kecil itu. Gambir kemudian mengejar si anak tersebut sampai ke rumah kosong dan pasar. Saat berada di pasar, Gambir bertemu seorang nenek yang mengatakan, Kenapa kamu tidak pernah menutup pintu? ia pun tak menghiraukannya dan terus mencari anak itu, namun tidak tertangkap. Scene kembali ke cuplikan singkat di mana anak itu disiksa kedua orang tuanya. Kembali ke Gambir, saat ia ingin melihat pesan yang ada di tembok lagi, di sana Gambir mendapati sebuah petunjuk yang bertuliskan Hirosase, tepat di samping pesan "tolong saya" itu. Dengan penasaran, Gambir bergegas menuju gedung Hirosase itu. Saat sampai di sana, ia pun kaget karena ada tulisan "tolong saya" yang sama di tembok gedung itu. Gambir pun berpikir gedung ini ada kaitannya dengan si anak laki-laki dan pesan yang ia dapat. Gambir pun akhirnya berhasil masuk ke gedung itu dan bertanya. Namun tiba-tiba ia diusir, karena yang boleh masuk hanya orang yang sudah ada di dalam keanggotaan. Saat ia sudah keluar dari gedung itu dan menunggu cukup lama, Gambir pun kaget karena sahabatnya, Dandung, ternyata sudah menjadi member di sana. Ia pun meminta Dandung untuk membuat ia bisa masuk ke dalam gedung itu dan menjadi anggotanya. Singkat cerita, Gambir akhirnya berhasil masuk dalam keanggotaan dengan menyetujui satu peraturan bahwa tidak boleh ada pertanyaan. Gambir diberi suatu ruangan lalu mendapatkan sebuah katalog channel televisi yang menayangkan live aktivitas-aktivitas aneh manusia. Ada yang melakukan kekerasan, pedofilia, pemerkosaan, sampai seorang yang menjahit tangannya sendiri. Secara tidak sengaja, channel berubah menayangkan si anak laki-laki misterius itu yang berkata, "Tolong saya". Suara dan pesan itu pun membuat ia teringat tentang teror yang selama ini ia terima. Karena penasaran, Gambir lalu bertanya kepada Dandung. Namun karena peraturan di keanggotaan Herosase itu, Dandung tidak mengetahui apa-apa soal perkara orang-orang yang ada di tayangan tersebut. Dengan hati yang gusar, Gambir lalu melihat lengkap channel penyiksaan anak laki-laki itu. Setiap hari,
Setiap waktu, penyiksaan itu pun semakin menjadi-jadi. Gambir pun dibuat stres karena tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, pameran patung Gambir selanjutnya pun tiba. Semua patung berhasil terjual, namun Gambir tetap dalam kegalauannya. Di saat yang sama, ia pun tidak sengaja mendengar dari sekelompok orang yang ternyata anggota dari gedung Hirosase juga, yang sedang membicarakan tentang kondisi anak laki-laki misterius itu, dan berpikir bahwa setelah penyiksaan yang dia terimanya, mungkin sebentar lagi anak itu akan mati. Mendengar itu pun, Gambir lalu kembali pergi ke gedung Hirosase untuk terus mencari petunjuk, dengan harapan bisa menyelamatkan anak laki-laki itu. Sesampainya Gambir di gedung Hirosase, ia pun melihat dari layar TV bahwa anak itu nampak sudah sangat kacau, dan tanpa diduga, anak laki-laki itu tiba-tiba mengambil pisau dan membunuh kedua orang tuanya yang sedang tertidur. Dan kemudian, ia membunuh dirinya sendiri. Gambir pun kaget dan tidak menyangka hal itu akan terjadi. Tanpa disengaja, di katalog channel yang terjatuh, Gambir melihat sebuah channel bertuliskan nama istrinya, Talida Sasongko. Ia pun lalu menonton channel tersebut. Saat ia buka, Gambir pun terkejut dan mengetahui bahwa selama ini orang-orang di sekitarnya telah mengkhianatinya. Talida ternyata berselingkuh dengan kedua temannya, Rio dan Dandung, karena desakan ibu Gambir sendiri yang menginginkan agar Talida bisa cepat hamil dan mempunyai anak. Begitu juga dengan Kojimi yang terus memanipulasi Gambir demi kelancaran bisnisnya. Keadaan Gambir pun makin terpuruk dan kacau karena semua hal dan fakta yang sudah ia ketahui. Dimulai dari pekerjaan kotornya, ibu kandungnya yang gila, dan semua orang terdekatnya yang sudah memanipulasi dan berkhianat di belakangnya. Gambir pun menyusun rencana lalu mengundang semua orang terdekatnya itu untuk merayakan perayaan malam Natal bersama di rumahnya. Malam Natal pun tiba. Semua pun terlihat normal dan biasa saja. Sampai tiba saatnya Gambir mengambil sebuah wine atau minuman. Secara diam-diam ia pun mencampur wine itu dengan racun Devil's Peach yang bisa melumpuhkan syaraf manusia beberapa menit, lebih tepatnya 10 menit. Dan akhirnya, setelah mereka meminumnya, kecuali Gambir, seketika itu juga reaksi racun langsung bekerja dan membuat mereka dalam keadaan lumpuh. Rencana dan aksi sesungguhnya dari Gambir bisa terlihat di sini. Dengan beragam kekecewaan yang dirasakan Gambir selama hidupnya, ia pun menggorok leher dari Kojimi dan kedua temannya. Kepala sang ibu pun dicelupkan ke dalam koktail agar mati kehabisan nafas. Terakhir, karena efek dari racun mulai menghilang, Talida pun bisa berbicara dan mengatakan jika ia mati, maka rahasia di balik pintu merah yang pernah Gambir temukan itu tidak akan pernah Gambir ketahui. Namun, sayang hal itu tidak menyurutkan niat Gambir. Setelah melakukan aksinya, Gambir bergegas ke studio patung dan menghancurkan pintu merah itu. Ternyata di dalam pintu misterius itu adalah ruangan si anak laki-laki yang disiksa oleh kedua orang tuanya yang ia saksikan sebelumnya. Di sini kita akan melihat hal yang sangat mengejutkan. Saat Gambir memasuki ruangan di mana anak laki-laki itu membunuh kedua orang tuanya dan membunuh dirinya sendiri, mayat mereka pun masih ada di sana. Fakta lain pun terungkap saat Gambir melihat bahwa ibu anak laki-laki itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dan tiba-tiba, Kamu gagal lagi, Gambir. Kamu gagal. fakta pun terkuak bahwa ternyata pada dasarnya Gambir dan si anak laki-laki itu adalah satu orang yang sama. Anak laki-laki yang disiksa oleh kedua orang tuanya adalah masa lalu Gambir. Dan semua adegan yang kita saksikan dari awal adalah bayangan atau hasil imajinasi dari Gambir semata. Karena saat ini sebenarnya Gambir tengah berada di sebuah bangsal rumah sakit jiwa. Uniknya lagi, semua gambaran imajinasi Gambir disesuaikan dengan buku yang tengah ia baca tentang kesenian patung dan orang-orang yang ada di bangsal rumah sakit jiwa itu. Dua teman atau sahabat Gambir yang bernama Rio dan Dandung merupakan petugas kebersihan bangsal. Dan Talida sendiri adalah seorang jurnalis yang sedang melakukan riset terhadapnya selama ini. Di akhir film, Gambir pun terlihat menjadi seorang pastor yang tengah memberikan nasihat kepada seorang suami yang telah membunuh istrinya. Dengan sebuah nasihat, jaga rahasia. Semua orang punya rahasia.
Jaga pintu itu, jangan sampai pintu itu terbuka. Itu adalah pintu terlarang. Dan ternyata itu adalah imajinasi Gambir yang lain. Ia bisa berimajinasi menjadi seorang pastor atau romo karena ada scene di mana Dandung memberikan Injil atau buku tentang pastor kepadanya. Koreksi ya kalau aneh salah. Dan film pun selesai. Film ini juga mempunyai kredit scene yang menampilkan si jurnalis yang baru saja keluar meninggalkan rumah sakit jiwa tempat Gambir berada, di mana nama dari rumah sakit jiwa tersebut ternyata adalah Herosase. Selain itu ada juga jalan modus anomali dan penampilan Rio Dewanto tokoh utama di film Modus Anomali di scene terakhir. Di scene ini, Jokan juga seakan-akan memberikan kita bocoran tentang film Modus Anomali yang akan dirilisnya 3 tahun setelah Pintu Terlarang ini. Udah segitu aja mungkin pembahasan alur cerita dari salah satu film terbaiknya Pak De Jokan, dan selalu jaga kesehatan dan pikiran kalian agar tidak berakhir di rumah sakit jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.